sertifikasi C++ yang diselenggarakan oleh Cisco Networking Academy Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, apa itu sih sertifikat C++ ini? Sertifikat C++ adalah sertifikasi pemrograman bahasa C++ yang dikeluarkan oleh Cisco Networking Academy yang bekerja sama dengan Institut C++. Lalu, siapa aja sih yang berhak mengikuti sertifikasi C++? Yang berhak mengikuti sertifikasi C++ ini adalah mahasiswa aktif Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kapan diselenggarakan sertifikasi C++? Sertifikasi C++ diselenggarakan sesuai dengan surat edaran yang dapat dilihat di ruang mahasiswa atau melalui informasi media sosial dan bagian administrasi kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Lalu, di mana sih pengerjaan sertifikasi C++ ini? Sertifikasi C++ dapat dikerjakan secara online, sehingga Sobat BSI dapat mengerjakan dimanapun Sobat berada dengan syarat adanya koneksi internet dengan batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Lalu nih, bagaimana prosedur pendaftarannya? Nah, untuk prosedur pendaftarannya, mahasiswa dapat mengunjungi ruang mahasiswa dan mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan dengan mengisi biodata diri berupa nama lengkap, nomor handphone, dan alamat email yang valid. Setelah itu, Sobat BSI sudah melakukan pendaftaran di ruang mahasiswa. Selanjutnya nih, Sobat BSI dapat melakukan pembayaran dengan batas waktu dan biaya yang sudah ditentukan. Nah, setelah Sobat BSI melakukan pembayaran, maka Sobat BSI dapat menunggu email registrasi dari pihak Cisco Networking Academy untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya. Nah, apabila Sobat BSI sudah mendapatkan email dari pihak Cisco, maka selanjutnya adalah Sobat BSI dapat membuka email tersebut dan melakukan verifikasi data. Apabila Sobat BSI sudah melakukan verifikasi data diri dan memberikan password pada akun Sobat BSI, maka ujian sertifikasi dapat berlangsung dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk emailnya nih Sobat BSI bisa lihat di kotak masuk dengan pengirim dari Networking Academy seperti gambar yang di samping. Bila tidak ada di inbox, Sobat BSI bisa mencari di spam. Nah, selanjutnya setelah melakukan pembukaan email, maka disegerakan melakukan aktivasi account dengan cara mengklik button aktif account. Karena kalau misalkan Sobat BSI nunda-nunda nih, akan ada kadaluarsa emailnya gitu. Jadi nanti Sobat BSI tidak bisa melakukan aktivasi account. Nah, untuk selanjutnya, setelah mengklik button aktif account, Sobat BSI akan diarahkan untuk membuat sebuah password. Dengan catatan, password harus minimal 8 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga karakter. Setelah membuat password, maka Sobat BSI pada halaman login akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini Sobat BSI bisa masukkan alamat email dan juga password yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, ini sebelah sana ini adalah passwordnya, silakan dimasukkan. Nah, setelah login maka akan muncul tampilan verifikasi data Sobat BSI. Pastikan nama depan yang ditampilkan benar dan sesuai. Setelah data dipastikan, maka tahap selanjutnya adalah create account. Nah, berikut adalah tampilan halaman utama untuk sertifikasi C++ ketika teman-teman sekalian sudah meng-create account. Nah, untuk tampilannya juga ada beberapa menu pilihan. Di sini ada modul, quiz, file, discussion, dan lain-lain. Untuk selanjutnya nih, permasalahan apa aja sih yang biasanya sering muncul? Yang pertama ini, bagaimana jika saya belum mendapatkan email dari pihak NetAcad ataupun Cisco-nya? Yang kedua, sudah dapat email tapi tidak bisa verifikasi data. Yang ketiga, nama peserta sertifikasi tidak terdaftar pada peta kelas.
Prosedur ganti email lupa login password. Selanjutnya, chapter belum bisa dikerjakan. Oke, saya bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, bagaimana sih jika saya belum mendapatkan email dari NetAkad Cisco? Yang pertama, Sobat BSI bisa lapor ke bagian kampus administrasinya. Lalu tunggu sampai mendapatkan email. Jika dalam waktu 1 minggu belum mendapatkan email, silakan kunjungi bagian administrasi kembali. Langkah selanjutnya adalah kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, sudah dapat email tapi tidak bisa verifikasi data. Hal yang perlu dilakukan adalah laporkan ke bagian administrasi, lalu tunggu sampai email masuk ke kotak masuk teman-teman sekalian. Kalau misalkan belum masuk, silakan kembali lagi ke bagian administrasi. Ingat ya, jangka waktu 1 minggu. Permasalahan selanjutnya, nama peserta sertifikasi tidak terdaftar pada peta kelas. Nah, kalau masalah ini teman-teman sekalian, sama sih sebenarnya yang dilakukan bagian administrasi. Lalu tunggu ada email masuk dari NetAkad. Kalau misalkan belum masuk dalam waktu 1 minggu, teman-teman sekalian bisa datang ke bagian pihak administrasinya lagi. Nah, nih kalau misalkan teman-teman sekalian pengen ganti email karena lupa login passwordnya, teman-teman sekalian bisa lapor ke bagian administrasi, terus tunggu sampai mendapatkan email. Nah, kalau misalkan ada masalah seperti ini, chapter belum bisa dikerjakan, maka Sobat BSI, hal pertama yang perlu dilakukan adalah cek kembali tanggal pembukaan chapter. Apakah sudah benar atau belum? Karena ketika misalkan chapter tidak sesuai dengan tanggal, maka chapter tidak akan bisa dikerjakan atau tidak terbuka. Selanjutnya, kalau misalkan memang tanggalnya sudah benar tapi chapternya tidak bisa dikerjakan, maka teman-teman sekalian bisa silakan hubungin bagian instruktur C++ teman-teman sekalian via inbox NetAkad. Nah, sudah cukup jelaskan untuk penjelasan saya tadi tentang sertifikasi C++. Jadi, yuk daftar dan ikuti sertifikasi C++ yang diselenggarakan oleh Cisco Networking Academy Universitas Bina Sarana Informatika.